Pemirsa, semasa remaja, Presiden pertama Soekarno pernah tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto di Jalan Peneleh, Gang 7, Surabaya, Jawa Timur. Di tempat inilah Soekarno bersama teman kosnya yang merupakan aktivis muda belajar serta berdiskusi hingga melahirkan gagasan yang sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan bangsa. Pemirsa, tahukah Anda jika semasa remaja, Bung Karno atau Soekarno pernah indekos di rumah Hos Cokro Aminoto bertempat di Jalan Peneleh, Gang 7, Surabaya. Seperti apakah cerita di rumah kos dari Hos Cokro Aminoto? Yuk kita cari tahu. Di Jalan Peneleh Gang 7 Surabaya inilah rumah kediaman Haji Umar Said Cokro Aminoto selama tinggal di Surabaya. Cokro Aminoto adalah tokoh nasionalis dan sosialis yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang merupakan ketua salah satu organisasi pergerakan terbesar di Hindia Belanda, yakni Sarekat Islam. Selain digunakan sebagai tempat tinggal, beberapa kamar di rumah ini juga disewakan. Salah satunya yang indekos di sini adalah Soekarno, yang saat itu sedang menempuh pendidikan di HBS Surabaya. Di rumah sederhana ini, semasa remaja, Soekarno berbagi tempat dengan 20 pelajar penghuni indekos dengan ruangan yang dibagi menjadi 10 kamar kecil. Walaupun tinggal di tempat sederhana dan perumahan padat, semasa remaja, Soekarno mendapatkan pengalaman berharga dari sang guru sekaligus pemilik kos, Cokro Aminoto. Di rumah inilah Soekarno muda mengasah gagasan dan pemikiran yang kritis. Jadi ketika masa pendidikan di Surabaya, Bung Karno sudah bisa dianggap sebagai anak sendiri oleh Pak Cokro Aminoto saat itu. Jadi dan dari rumah inilah gagasan-gagasan Soekarno menjadi salah satu roda atau moda penggerak untuk kemerdekaan Indonesia saat itu. Jadi semangat yang dipupuk oleh Cokro Aminoto kepada Soekarno di rumah ini menjadi salah satu cikal bakal terwujudnya kemerdekaan Indonesia pada saat yang sekarang kita rasakan. Tidak hanya itu, di rumah ini Soekarno juga menemui cinta pertamanya, yakni Utari, putri dari Cokro Aminoto, yang kemudian menjadi istri pertama Soekarno. Jadi di rumah ini beliau menemukan cinta pertamanya. Di rumah ini pula Soekarno dinikahkan oleh putri pertamanya Pak Cokro Aminoto. Selain mendapatkan ilmu tentang gagasan yang kuat dari Hos Cokro Aminoto, Soekarno juga sering berdiskusi dengan para aktivis muda yang tinggal di sana. Di antaranya Semaun, Alimin, Muso, dan Kertosuwiryo. Bahkan di ruang loteng lantai 2, Soekarno pun sering belajar dan meniru gaya pidato Hos Cokro Aminoto yang dikenal lugas dan berkarisma. Pemirsa, di lantai 2 inilah tempat di mana Soekarno dan juga teman-teman kosnya diberi wejangan oleh Hos Cokro Aminoto. Tidak hanya itu, mereka juga bertukar gagas pikiran di mana nasionalisme serta buah pikiran mereka bisa dirasakan hingga saat ini. Dan tidak hanya itu pemirsa, Soekarno juga di tempat ini belajar pidato, meniru gaya pidato dari Hos Cokro Aminoto. Rumah ini telah menoreh pelajaran berharga bagi para penghuninya. Murid-murid Cokro Aminoto di kemudian hari menjadi tokoh yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Soekarno dengan jiwa nasionalis hingga kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Semaun, Alimin, dan Muso dengan Partai Komunis Indonesia, sedangkan Kertosuwiryo dengan pemikiran Islam yang radikal. Dari rumah inilah juga dikenal Hos Cokro Aminoto sebagai guru para pendiri bangsa.
Kini, Rumah Hos Cokroaminoto sudah menjadi cagar budaya dan diresmikan sebagai museum pada tahun 2017. Di masa transisi menuju tatanan normal baru, Museum Hos Cokroaminoto ini nantinya akan dibuka seperti biasa, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada, seperti wajib memakai masker, cuci tangan, melewati bilik sterilisasi, pengecekan suhu, hingga pengunjung yang dibatasi jumlahnya. Pemirsa, jika Anda ingin berkunjung dan juga belajar terkait dengan sejarah masa remaja Soekarno di Rumah Kos Hos Cokroaminoto Surabaya, Anda bisa berkunjung ke sini dari pukul 9 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Dari Surabaya, Fatma Ayu, Fikri Alfadin, Metro TV.